Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa ATV Kota Batu semuanya. Senang sekali siang hari ini setelah satu program spesial ATV, yang kali ini adalah program Special Talks, kembali hadir menemani Anda di edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Nah, pada kesempatan kali ini saya Irfani Zuhrufila akan memandu program Special Talks selama 60 menit ke depan dengan ditemani oleh seorang narasumber yang sangat canggih ya. Nah, program ini merupakan hasil kerjasama antara ATV Kota Batu dengan Universitas Gadjayana Malang. Kita sapa dulu narasumber kita saat ini. Beliau adalah Bapak Dr. Juni Farhan SE MSI yang merupakan dosen program studi Magister Akuntansi Universitas Gadjayana Malang. Assalamualaikum Pak Juni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat sekali. Tadi perjalanan gimana Pak? Lancar? Tadi perjalanan lumayan lah ya. Lumayan. Ya agak macet dikit. Kota-kota ini Mbak ya. Dari kampus tadi Pak? Tadi dari kampus. Oke. Ya, Selesai ngajar atau gimana? Mungkin hari masih libur ya. Oh masih libur. Masih mahasiswa masih belum aktif ya. Tapi kita menyiapkan beberapa kegiatan di semester ini, termasuk mengisi itu. BKD. Administrasi perdosenan Bapak ya. Baik Pak Juni, terima kasih banyak waktunya untuk kesempatan hari ini. Senang sekali bisa bersama dengan jenengan Pak ya. Baik pemirsa semua, untuk tema pada kesempatan kali ini adalah pemuda digital mengisi kemerdekaan melalui inovasi dan kreativitas. Nah, sebelumnya juga saya akan sampaikan bahwa narasumber kita pada kesempatan hari ini merupakan narasumber yang aktif sekali di berbagai kegiatan. Beliau ini cukup aktif dalam mengisi workshop, mengisi BIMTEK di bawah naungan Kemendagri ya. Kemudian beliau juga aktif di berbagai macam organisasi. Luar biasa sekali. Beberapa organisasi yang beliau aktif di dalamnya adalah misalnya ISEI, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Beliau juga aktif di IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Beliau juga aktif di ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Pak Juni, kegiatannya banyak sekali, tapi terima kasih sudah meluangkan waktu pada kesempatan ini ya Pak ya. Sama-sama. Baik, terkait tema kita Pak, langsung saja kita akan bahas pemuda digital mengisi kemerdekaan melalui inovasi dan kreativitas. Nah Pak Juni, pemuda digital ini siapa sih sebenarnya? Baik, pertama saya menyapa pemirsa dulu, selamat siang semuanya. Senang diundang dan berdialog dalam Special Talk yang penting ini, saya pikir ya, karena dialognya ini juga menyangkut pemuda ya, dan ini pemuda jelas beda zaman ya, dengan kami maupun dengan para pendahulu ya, dan juga memang konteks sosialnya juga beda. Yang sekarang ini sudah disrupsi, artinya bahwa mereka itu hidup di era penuh dengan teknologi digital ya. Nah, dan ini sangat penting menurut digitalisasinya saya, seperti ini, Pak. Ya, kalau kita melihat bahwa pemuda digital itu adalah mereka bukan hanya pintar ya di dalam menggunakan smartphone ya, tetapi dia juga bagaimana bisa melakukan sharing ya, menyaring gitu, memfilter. Kemudian dia juga harus cerdas ya. Kemudian dia harus mampu melakukan edukasi melalui platform digital itu. Dan yang terpenting lagi, dia tuh harus punya adab, ya, punya etika bagaimana menggunakan platform itu sendiri. Ya. Harusnya ini menjadi sebuah paket lengkap Pak Juni. Betul, ya. Ya. Nah, kalau berbicara tentang pemuda digital sendiri, seharusnya mereka yang memiliki paket lengkap tadi, bagaimana sih harusnya mereka menyikapi kemerdekaan Republik Indonesia? Oke, sebelum masuk pada bagaimana mereka menyikapi itu, tentu kita harus tahu dulu apa karakter pemuda digital ini. Nah, yang pertama, bahwa pemuda digital itu, satu, dia tahu siapa dirinya sekarang ini, siapa dirinya. Kadang kan mereka tidak tahu sehingga dia mudah larut ya. Lebih sering ikut-ikutan sih Pak Juni ya. Betul. Kalau remaja sekarang itu. Ya, kalau bukan sebagai inovator ya follower lah gitu. Iya. Ya. Lebih banyak yang kedua. Yang kedua ya, dan ini berbahaya kalau dia tidak tahu siapa yang dia ikuti. Gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua,
pemuda digital itu, kalau saya sebut dia itu harus begini, dia itu mampu, ya kan, bisa memilah ya. Jadi bagaimana bahwa posisi dia itu antara yang dia terima, ya, dengan pemahamannya dia itu harus bisa dipilah, ya, dipilih, gitu kan ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang menurut saya penting ya, bahwa karena dia itu harus sebagai generasi muda yang harus tumbuh, ya, dia berinteraksi, dia belajar dan bekerja, dan juga mengekspresikan aktivitasnya. Sekarang kan banyak ke media sosial gitu kan. Betul, selain Pak. untuk mencari jati dirinya, dia juga harus gitu, eksistensinya dirinya. Betul. Itu yang menurut saya. Bahkan mereka ini berhubungan dengan temannya, sekarang dengan keluarganya juga harus melalui media sosial. Bahkan orang tuanya sendiri juga menghubungi anaknya itu melalui DM gitu. Akhirnya ikut-ikutan kan, Pak? Iya. Nah, itu kan terbawa bahwa mereka belum tahu siapa diri, tapi sudah, ya itu tadi, sudah ter-disrupt ya, dengan aktivitas di media sosial itu. Atmosfer yang sedemikian digital ini, Pak. Ya, baik. Lalu kalau menyikapi kemerdekaan sendiri, bagaimana seharusnya mereka menyikapi Dirgahayu yang ke-81 ini paling tidak? Oke. Jadi karena kita tadi bilang bahwa ini kita beda zaman ya kan. Iya. Artinya kalau perjuangan dulu kan fisik ya kan, bambu runcing, bergerilya dan sebagainya. Nah, sekarang kita ini pada posisi bagaimana mereka itu mengisi kemerdekaan itu. Nah, yang perlu difahami sekarang, apa yang harus mereka isi di era sekarang ini? Harus diisi dengan apa gitu kan? Apakah cukup rebahan dengan scrolling saja gitu kan? Ataukah dia bagaimana bisa memanfaatkan, mengoptimalkan media itu? Itu. Oke. Tapi memang ya tidak bisa kita pungkiri, Pak, ya, in this era katanya kalau nggak pegang gadget, nggak main medsos A, B, C sampai punya berbagai macam akun, itu katanya nggak kekinian gitu. Betul, Pak. Iya. Nah, kalau yang itu sih tergantung pada waktu yang mereka miliki kan. Nggak mungkin toh 24 jam mereka berada di sana. Tetapi sebagian besar ini berapa persen kan? Bisa 50, bisa 60, bisa 80% gitu kan, interaksinya di sana. Dan aplikasi-aplikasi yang tersedia cukup banyak, baik di kalau di Android kan di Play Store gitu kan, atau kalau iPhone, ya mereka semuanya bisa diunduh, tergantung pada kepentingannya kan, kebutuhannya dia itu apa. Selain saya sebut dia menghabiskan waktu gitu kan di sana, tapi pasti ada juga yang punya manfaat lah. Artinya dia harus mengambil manfaat dari penggunaan aplikasi itu sendiri. Oke, baik. Nah, dari manfaat yang bisa dia ambil dari era digital ini, kira-kira manfaat yang seperti apa saja yang bisa mereka ambil untuk mengisi kemerdekaan? Ya, tergantung. Kalau yang itu kan sangat tergantung dengan aplikasi yang mereka unduh ya kan. Kalau misalnya dia mengunduh, misalnya itu kan sekarang banyak ditawarkan trading gitu kan. Trading. Ya, trading. Jadi dengan forex dan sebagainya macam itu mereka bisa di sana. Tapi memang perlu literasi juga, harus pemahaman juga, tidak hanya sekedar menginstal kemudian ikut gitu kan, tapi dia harus paham bahwa ini aplikasi ini untuk apa, manfaatnya apa untuk dia. Nah, beda lagi kalau yang ya tentu kalau ada juga yang kesempitan langsung ikut judol itu kan ada juga. Nah, ini kan yang bahaya itu kan. Dari judol masuk ke pinjol. Nah, judol ke pinjol. Nah, ini lingkaran setan. Lingkaran setan, betul itu. Makanya harus dipahami bahwa mereka masuk ke dunia itu, apa yang bisa dia dapatkan. Ya, salah satunya tadi itu. Kalaupun misalnya dia masuk komunitas, ada komunitas juga yang banyak komunitas yang bisa selain ada komunitas konten kreator juga ada komunitas itu yang kemarin saya lihat itu ada I.O. itu bahwa dia
terlibat bisa membuat programnya kan, buat program di coding coding dan sebagainya. Itu yang baik. Jadi memang pemuda ini memiliki peran yang besar untuk menentukan ya, kira-kira apa sih yang ingin saya lakukan sehingga itu bisa mengisi kemerdekaan ya. Baik Pak Juni, kita akan lanjutkan di segmen kedua. Kita harus jeda terlebih dahulu saat ini. Dan untuk pemirsa semuanya, terima kasih untuk yang masih bergabung. Jangan kemana-mana dulu. Program Special Talks masih akan kembali hadir menemani Anda di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Special Talks, hasil kerjasama antara ATV Kota Batu dengan Universitas Gadjah Yana Malang. Dan masih bersama saya Irfani Zuhrufila, kita juga masih ditemani oleh narasumber kita pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Dr. Juni Farhan SEMSI yang merupakan dosen program studi Magister Akuntansi Universitas Gadjah Yana Malang. Nah pemirsa semua, tema kita pada kesempatan kali ini ya masih berbau-bau merah putih, yakni pemuda digital mengisi kemerdekaan melalui inovasi dan kreativitas. Nah kita akan lanjutkan kembali diskusi kita dengan Pak Juni. Baik Pak Juni, kalau tadi sudah dijelaskan siapa saja sih pemuda digital begitu ya. Kalau melihat dari penjelasan tadi, kira-kira Bapak karakter yang seperti apa yang ada dalam pemuda digital tadi? Ya, oke. Jadi begini, kalau kita bicara soal pemuda digital seperti yang di awal kita bahas itu, selain mereka harus punya literasi digital ya. Kemudian yang kedua, dia harus punya kemampuan beradaptasi. Nah, beradaptasi dalam hal ini begini, karena perubahan teknologi kan sangat cepat kan. Jadi hari ini sekian ribu aplikasi baru yang mereka harus pilih itu, menurut kebutuhan dia. Jadi kalau menurut keinginan sih banyak, tapi kalau kebutuhannya itu apa sih yang sebenarnya yang bisa difilter untuk dipilih di sana. Dan yang ketiga adalah dia harus punya kreativitas ya, karena teknologi digital ini tidak hanya mendorong mereka hanya menggunakan secara bebas ya, tetapi dia juga harus punya bagaimana dengan teknologi digital itu dia bisa menciptakan karya ya kan, bisa membangun usaha, menyebarkan gagasan, termasuk juga dia mampu menyelesaikan problem-problem sosial. Ya contoh seperti kemarin misalnya ketika ada banjir di Aceh gitu kan, nah, kemudian ada tokoh yang kemudian mengajak membuka donasi jauh lebih cepat. Gagasan yang disebarkan tadi menyelesaikan problem sosial masalah banjir tadi, secepat itu pula kemudian mendapatkan respon yang luar biasa. Karena memang mereka berada di circle itu, Bapak ya. Jadi mereka digerakkan oleh influencer yang mereka ikuti. Jadi itu mereka sebagai follower, tapi ya yang pas ini mereka jadi follower yang ya memiliki empati yang luar biasa ya. Dan yang keempat bahwa dia itu harus memiliki etika ya. Karena dia berada di ruang publik gitu kan. Jadi sebenarnya problem bahwa seseorang siapapun sebenarnya ketika masuk ke ruang publik dia harus punya etika di sana. Ya, harus ada adab yang harus dia gunakan ketika berinteraksi dengan siapa saja, karena kita kan tidak tahu dengan siapa saja gitu. Dan dari jutaan pengguna media sosial itu semakin kesini kalau menurut saya Pak, semakin terkikis deh kayaknya. Betul nggak sih Pak Juni? Jadi kayak kita kalau ngelihat media sosial itu mau ngecek kalimat hate apalah itu istilahnya ya. Bullying, cyberbullying seperti apa sih yang sekarang lagi viral, dan itu justru lebih banyak Pak Juni kita temukan. Itu yang saya maksudkan bahwa mereka harus punya kesadaran etika ya. Karena di ruang digital itu seseorang itu harus tetap menghormati siapapun, ya, harus menghormati pada siapapun, ya. Tidak menyebarkan fitnah, ya. Tidak melakukan perundungan tadi, kekerasan, ya, secara kata-kata, ya kan. Jadi body shame itu juga bisa, ya, itu juga tidak boleh. Dan itu kalau berada di ruang publik, di ruang digital itu bahkan
ya banyak kalimat kejam itu kan. Betul, Pak Itu Juni. yang sering sekali kita lihat, waduh kok seperti ini gitu. Saya kalau lihat Gen Z zaman sekarang itu ya, kalau ngatain orang itu kayak apa ya? Jadi kadang saya melihat gini, mereka ngomong seenaknya, tapi ketika kalimat itu berbalik ke dirinya, dia tidak mau, Pak. Ya. Jadi dia cenderung untuk ya udah. Memproteksi dirinya dia. Betul. Ya. Maksud saya, padahal kan dia tidak suka nih. Kenapa dia melakukan itu? Ini kan Betul, yang menjadi pertanyaan juga. Apakah ini memang berhubungan dengan kemampuan mereka memiliki adab yang kurang tadi, Pak? Nah, itu makanya bahwa ketika kita berada saat ini, makanya saya bilang bahwa perjuangan mereka itu sekarang tambah berat. Oh, mengisi kemerdekaan itu dengan karakter yang semacam itu justru terlalu berat. Maka harus ada instrumen bagi mereka, atau misalnya ya bisa dari lingkungan terdekat ya kan, lingkungan terdekat, tempat bekerja, keluarga, ya, atau ya lingkungan rumah apa RT atau kewargaan lah yang bisa membantu ya, bukan apa namanya membentuk dia, tapi membantu dia bagaimana dia bisa berada dengan kesadaran diri etis tadi itu. Oke, apakah ini termasuk dari peran lingkungan terhadap pembentukan karakter tadi, Pak? Betul, ya betul. Jadi kalau seseorang itu memang kita tidak bisa merubah karakter seseorang dalam semalam, itu tidak mungkin. Bikin candi doang, Pak, yang bisanya semalam. Iya, itu. Makanya kita ini juga sebagai ya baby boomer ya kan ya. Maaf, Pak, saya Gen Z loh ya. Maka juga punya apa tanggung jawab sosial juga untuk bisa mengarahkan supaya on the right track gitu kan. Bahwa ini Anda harus memiliki karakter semacam ini, tapi tidak cukup dengan kata-kata. Contohnya harus perilaku gitu kan. Karena anak-anak sekarang ini kan istilahnya copycat gitu kan, peniruan. Meniru perilaku yang sudah tampak tadi. Gitu. Nah, ini yang perlu Jadi mereka melihat, diimplementasikan, dipraktekkan untuk diri mereka sendiri. Betul, ya. Begitu juga apakah berlaku pada kegemaran mereka misalnya dalam cyberbullying, itu juga apakah ada pengaruh dari influencer yang dia tonton, Mbak? Ya, salah satunya bisa juga ya. Salah satunya ya. Juga. Karena kadang kita tidak berucap, tapi bibir itu berubah menjadi jari. Ya kan? Sudah bukan lidah lagi. Sudah bukan lidah lagi, bukan lidah tak bertulang, tapi cuma jari. Jempol, Pak. Ya jempol cuma aja. Dua jempol ini. Nah, itu yang perlu kita harus bisa menahan diri di sana, menahan diri. Tentu bagi yang sudah ditokohkan, di tokoh publik menjadi influencer. Nah, ini harus bisa memberikan contoh ya, contoh-contoh kebaikan gitu. Jadi berperilaku yang baik di media sosial itu. Lalu bagi ya katakanlah kita lah, Pak ya, sebagai orang yang mungkin secara faktor usia lebih tua begitu dari para Gen Z tadi, bagaimanakah cara kita membentuk karakter mereka yang oke tadi, Pak, sebagai generasi atau pemuda digital tadi? Ya, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan pemuda ya, karena kadang ada orang tua itu sebenarnya jiwa mudanya terjebak di fisik yang tua. Jadi banyak namanya orang masa kecil kurang bahagia. Iya. Nah, itu yang kenakalan bukannya pada remaja pemuda saja, orang tua juga ya ada yang nakal juga. Makanya nah ini yang harus kita luruskan gitu kan. Ya kalau dewasa itu pasti gitu kan ya. Dewasa itu pasti. Maka bagaimana kita bisa memberikan contoh gitu kan. Contoh ya dengan ya tentu tidak mungkin lah kita semakin dewasa gitu kan, tambah nggak karu-karuan gitu kan ya. Tapi kan ada, Pak, yang begitu. Ya ada. Ada. Ya, itu makanya mengapa bisa seperti itu? Mungkin lingkungannya yang mendukung, bukan sudah membentuk lagi, sudah mendukung dia untuk melakukan itu gitu kan. Jadi lingkungan juga sangat membantu terhadap pembentukan karakter pemuda digital tadi, Pak ya. Saya lihat kemarin ada contoh di Instagram gitu kan. Iya, Pak Juni. Semasa remaja pemudanya, dia pemuda meninggal. Oh. Nah, ketika dia meninggal di kuburannya itu karena kebiasaannya dia itu
minuman keras. Maka sebelum ditanam itu juga diguyur dengan baik. Itu. Mungkin biar lebih afdol, Pak ya. Ya. Itu sudah lingkungan, circle semuanya seperti Betul, itu. Itu yang membentuk ya. Oke. Nah, sekarang mengapa kita perlu mendudukkan bahwa bagaimana peran mereka sekarang di era kita sudah merdeka 81 tahun. Benar, ya kan. Pak. Tetapi masa begitu-begitu saja. Dan lomba-lombanya ya gitu-gitu aja juga. Ya lombanya kan makan kerupuk, masukkan paku ke dalam botol gitu kan, bawa kelereng. Nah, cuman itu saja. Artinya bukan unsur edukasi mendidik yang tidak ada, tetapi mungkin itu hanya menjadi bagian dari euforia kita mengisi kemerdekaan itu. Baik, mudah-mudahan lomba-lomba yang di kampung-kampung ini, Pak ya, termasuk anak saya yang ikut nanti, itu hanya menjadi euforia saja. Betul. Tetapi harusnya mengisi kemerdekaan lebih dari itu, Pak ya. Oke, baik Pak Juni, tahan dulu. Saya harus menahan Pak Juni untuk berbicara karena akan kita simpan di segmen berikutnya. Dan untuk Anda semuanya tetap bersama kami dalam program Special Talks. Baik, pemirsa semuanya, Special Talks masih menemani Anda di siang hari ini, di edisi hari Senin 10 Agustus 2026 dan masih bersama saya, Irfani Zuhrufila. Kita pun juga masih membahas tentang pemuda digital mengisi kemerdekaan melalui inovasi dan kreativitas bersama narasumber kita, Bapak Dr. Juni Farhan, SEMSI, yang merupakan dosen program studi Magister Akuntansi Universitas Gadjayana Malang. Kita akan lanjutkan lagi berbicara tentang hal ini. Tadi sudah kita jelaskan kira-kira karakter apa saja yang dibutuhkan oleh para pemuda digital terlebih untuk mengisi kemerdekaan kita. Nah, kita akan bahas selanjutnya, Pak Juni, masih terkait pemuda digital dalam mengisi kemerdekaan di kemerdekaan Republik Indonesia ini. Seharusnya Bapak, bagaimana sih pandangan pemuda digital terhadap kemerdekaan? Ya, pertama kalau kita bicara soal bagaimana melihat atau remaja memaknai kemerdekaan itu, memang ada yang memahami kemerdekaan itu sebagai mengisi kemerdekaan itu, bebas dari penjajahan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kesempatan mereka mengisi untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak, kemudian juga mengisi ruang-ruang kreasi mereka dengan penuh tanggung jawab termasuk juga kebebasan kita berpendapat, menyampaikan pendapat, memberikan kritikan kritis terhadap yang mereka anggap tidak sesuai gitu kan. Dan juga yang terpenting lagi mereka punya tanggung jawab. Nah, itu. Jadi memaknai kemerdekaan versi mereka itu bagi kita dan juga harapannya adalah bahwa dia tidak hanya merasa sudah merdeka 81 tahun ini kan. Nah, tapi apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang saya kira bahwa memaknainya itu harus dengan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan itu. Kira-kira Bapak, apa saja ini kayak misalnya peran konkret yang bisa para pemuda digital lakukan dalam mengisi kemerdekaan tadi, Pak? Ya, tentu ada ruang bagi mereka untuk anak muda itu belajar berkreasi, berorganisasi, termasuk juga menyampaikan gagasannya. Dan gagasan itu harus dengan tanggung jawab. Contoh misalnya kebebasan berpendapat Kebebasan berpendapat bukan berarti kita kemudian bebas menghina orang lain. Nah, itu kan. Kebebasan menggunakan media juga begitu. Kebebasan menggunakan media bukan berarti kita boleh bebas menyebarkan informasi palsu yang hoax yang gitu kan. Termasuk juga kebebasan kita berekspresi. Jangan sampai kita abai dengan norma-norma etik yang ada dan berkembang di masyarakat itu. Itu yang saya sebut mulai awal miris begitu kan. Tapi masih banyak loh pemuda yang kreatif, punya tanggung jawab kreatif dan dia punya keunggulan ini.
Ya, keunggulan. Baik, inovasi seperti apa Pak yang bisa diisi oleh para pemuda saat ini, terutama di era yang sudah semakin digital? Ya, tentu kalau saya bicara tentang bagaimana mencikapinya tadi, tadi saya sebut bahwa dia harus mencari dan punya lingkungan ya untuk mengembangkan potensi yang dia miliki tadi. Ya bisa bermacam-macam lah, termasuk tadi yang disampaikan Bu Irvani, belajar coding gitu kan, membuat misalnya produk-produk digital. Bahkan ada istilah sekarang, saya punya tetangga itu. Iya Pak. Sampai tetangga bilang orang ini ngingu tuyul katanya. Kenapa Pak? Yang ngingu tuyul kan ada tuyul digital kan? Ya, tuyul digital. Ya, artinya bahwa dia tuh orang mengatakan nggak pernah keluar rumah, nggak pernah berinteraksi. Tapi dari segi ekonomi berkecukupan, ya, punya kendaraan, punya ini orang kan, jangan-jangan ngingu tuyul katanya. Padahal, ngepet Pak, jaga lilin dia. Iya, padahal yang dia lakukan itu adalah dia bekerja atau dengan afiliasi di luar negeri. Jadi dia menjadi pengawas lalu lintas. Dia itu apa namanya? Dia bilang istilahnya itu ada program cyber security begitu. Semacam cyber security begitu. Dia bekerja di sana sehingga tentu bayarannya dolar loh ya. Wow. Dolar ya. Apalagi dolar naik. Bahagia dia. Betul. Pak. Dan nah itulah salah satu bahwa dia punya potensi dan dia belajarnya otodidak gitu. Dia ikut kursus online gitu, kursus online, punya sertifikat, dan dia kemudian di-hire gitu. Wow. Nah itu ya luar biasa. Saya juga kadang belajar ke dia gitu. Boleh juga ini Pak. Ya, saya ikut belajar Pak. Kalau boleh kenalan lah ya. Boleh, nanti satu saat saya Jadi karena eranya sudah semakin digital, ini seharusnya akan menjadi celah ya bagi banyak orang, banyak pemuda digital untuk memanfaatkan ini untuk meningkatkan inovasinya. Nah, selain yang tadi Pak, belajar inovasi, nah kreativitas seperti apa juga yang harus ditingkatkan oleh pemuda digital saat ini? Ya, yang paling sederhana itu adalah ketika dia punya kemampuan merubah, kalau digital itu kan sebenarnya pikiran-pikiran yang manual itu dibahasakan program itu bisa mudah, aplikasinya bisa Excel, bisa Word, bisa apalah. Yang penting dia nanti bisa digitalize gitu kan. Nah itu paling tidak dia bisa membantu kalau di desa itu kan atau di kampung gitu kan. Misalnya tata cara pembukuan akuntansinya bisa dibuatkan bahasa program sederhana sih sebenarnya. Meskipun banyak sih sudah aplikasi-aplikasi sederhana, tapi kalau dia punya kemampuan di sana, dia bisa gunakan itu. Jadi membantulah tentang pencatatan accountingnya gitu kan, bantu UMKM, ya bisa juga mengembangkan pemasaran, buatkan marketplace-nya, tidak harus di yang sudah brand besar-besar itu, dia bisa juga memasarkan sendiri, dan sehingga produk yang mungkin belum terkenal nanti dibantu UMKM gitu, untuk dipasarkan gitu. Baik, jadi seharusnya memang kreativitasnya semakin bertambah dengan era digital yang seperti ini. Tapi Bapak, yang namanya ada keunggulan, pasti kan ada kekurangan. Kalau kita berbicara tentang peluang di era digital, itu pasti ada tantangannya. Tantangan yang paling besar, Pak? Tantangan terbesar itu adalah beradaptasi. Nah, kadang-kadang orang kan sulit gitu kan merubah mindset, kebiasaan, perilaku yang sudah terbiasa tertanam sekian tahun gitu. Kemudian dirubah menjadi disederhanakan gitu. Nah, itu maka beradaptasi itu memang dibutuhkan, harus kemampuan beradaptasi tadi. Nah, apalagi generasinya sudah generasi baby boomers, X, gitulah ya. Betul. Ini agak sulit Pak ya. Sulit ya, makanya mereka kalau yang sudah punya kemampuan kompetensi tadi, membahasakannya pun harus bisa diterima dengan bahasa komunikasi. Tidak harus pakai bahasa gaul ya ke orang-orang tertentu, orang tua-tua itu susah gitu. Iya, indis ekonomi gitu. Wah, indis ekonomi. Ya. Jadi harus menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh mereka itu. Kemudian ya kemampuan beradaptasi ini juga adaptable tadi, beradaptasi. Kemudian tantangannya juga
kan soal minat gitu kan. Oh, okay. Kalau sesuatu itu menarik dia akan minat. Tapi kalau yang ditampilkan itu tidak menarik ya tidak ada minat gitu kan ya. Tidak merasa tertarik Tidak dia tertarik ini. Ya. Nggak ada talinya soalnya, betul, Pak. tidak minat dia. Okay. Nah itu soal minat. Kemudian, baik Bapak, yang ketiga kita tahan dulu ya, kita akan sampaikan di segmen berikutnya. Dan pemirsa semuanya jangan kemana-mana dulu karena program Special Talks masih akan menemani Anda di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Masih menemani Anda Special Talks bersama saya Irfani Zurufila dan masih bersama dengan narasumber kami Bapak Dr. Juni Farhan SE MSI. Tema kita pada kesempatan kali ini masih berhubungan dengan mengisi kemerdekaan. Nah, kalau Anda ini pemirsa, apa yang sudah Anda lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Ikut lomba? Lomba apa ini? Balap karung atau makan kerupuk? Saya mau kalau ikut lombanya, lomba makan pecel lele ya. Oke, baik, kita masih bersama Pak Juni, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita. Pak Juni masih membahas tentang tantangan di era digital ini, terutama tantangan bagi para pemuda digital. Tadi sudah disebutkan ada dua hal, Bapak ya, adaptable, yang kedua adanya minat. Berikutnya monggo Bapak. Oke, jadi kalau kita bicara soal tantangan, karena mungkin begini, pemuda digital ini kan, pemuda ya, ini kan kelompok yang memiliki energi kreativitasnya, kreativitas, keberaniannya, termasuk juga kemampuan beradaptasi itu. Nah, kalau potensi itu kemudian digabungkan dengan teknologi digital malah luar biasa. Dan dia itu memang kita harapkan pemuda itu sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, dia bisa mengambil seperti tadi contohnya, dia bisa ambil kursus online, ya membaca buku e-book ya, kemudian juga beberapa produk-produk digital yang bisa dia manfaatkan ya untuk selain potensi yang sudah dimiliki tadi dan juga bagaimana menggabungkan dengan teknologi digital tadi itu. Dan tentu tantangannya selain beradaptasi dan minat juga ya ini memang faktor teknologi kita ini ada banyak pemuda di daerah-daerah terpelosok itu yang belum ada akses. Nah, ini kan problem itu kan. Akses menggapai. Menggapai misalnya dia, misalnya ketersediaan sinyal, dia tidak bisa akses di sana. Padahal dia pinternya luar biasa gitu kan. Dia bisa merubah sampah lingkungan bisa menjadi bahan makanan hewan peliharaan dan sebagainya. Dan itu ya luar biasa. Kemudian soal akses ya, akses yang menjadi tantangan kita. Kalau mungkin di Jawa gitu kan, relatif ya semua bisa terjangkau. Gitu kan, ya. Tapi ini kan tidak semuanya. Makanya mungkin juga saya lihat televisi kita sekarang ini juga mengalami penurunan ya kan, penurunan dari ya mungkin minat karena soal penonton, minat penonton. Makanya harus ada segmen yang menarik gitu kan, animo mereka untuk bisa mau menonton apa. Nah, itu. Oke, baik. Terkait tentang akses Pak, ini saya sedikit cerita. Jangankan di luar Jawa Pak, ada mahasiswa itu cerita kalau di tempat neneknya begitulah ya, itu sinyal aja susah Pak, apalagi yang di luar Jawa, itu masih di daerah deket-deket sini aja Pak, Jawa Timur. Apalagi ada mahasiswa saya yang waktu itu di Kalimantan, dia harus manjat pohon dulu, naruh HP-nya di atas pohon Pak, baru dia dapat sinyal. Memang kalau saya pikir itu bukan soal sinyal saja itu. Iya Pak, kesalahan milih provider. Dia mungkin pilih provider yang murah yang tidak ada jaringannya. Mungkin ya Pak ya. Saya sampai memberikan saran ke dia, udah besok kamu bikin tower sendiri aja. Tower sendiri biar lebih gampang. Jadi kalau beli pulsa sinyalnya sekalian belinya.
Baik Bapak, ini karena kita sudah berada di segmen terakhir untuk kesempatan kali ini, monggo disampaikan dari Pak Juni, apa sih yang perlu kita lakukan, pesan untuk para pemuda digital agar mereka bisa mengisi kemerdekaan, terutama yang tahun ini Pak, dengan maksimal. Di era kemerdekaan kita udah merdeka 81 tahun ya kan. Maka bangsa yang maju itu sebenarnya tidak hanya dibangun oleh orang-orang yang memiliki sumber daya manusia yang luar biasa ya, tetapi juga saya maksudkan bahwa bukan hanya sumber daya alam dari bangsa maju itu, tetapi juga oleh masyarakat yang memiliki pengetahuan ya dan kualitas sumber daya manusia yang baik. Nah, maka peran kedua kita dorong bagaimana sebagai pencipta karya dan inovasi. Dan itu memang pemerintah harus hadir gitu. Pemerintah harus hadir. Tidak bisa cipta karsa prakarsa itu datang dari masyarakat tanpa kehadiran negara. Negara juga harus hadir, memfasilitasi, memberikan akses tadi, ya kan, memberikan ruang, kemudian juga bagaimana sebuah lingkungan mereka bisa berinteraksi dengan baik, termasuk bagaimana kita ketika menggunakan media tadi, mereka sudah tahu batasan-batasannya mana yang boleh dan yang tidak boleh. Saya kira itu. Jadi, berbicara sedikit ini Pak tentang pemerintah. Pemerintah tetap harus memiliki peran spesifik seperti apa yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Ya, pemerintah ini tentu di tataran kebijakan ya, kebijakan termasuk juga bagaimana membuat aturan ya kan, kebijakan aturan, karena sebagai pemangku kepentingan utama itu pemerintah kan tidak ingin bangsa ini terpecah belah, tidak ingin bangsa ini menjadi generasi yang hancur gitu kan. Maka kehadiran pemerintah itu setidaknya satu, ada kebijakan soal pembatasan penggunaan gadget ya kan. Nah, di Australia itu ada batasan umur tertentu baru boleh menggunakan gadget. Dan ini terkait dengan kesiapan ya Pak? Kesiapan, betul, dengan kesiapan. Karena juga kadang pemerintah kan juga punya program strategis nasional juga kan. Jangan sampai nanti kita seperti di negara-negara tetangga sebelumnya, ya Iran pernah menutup akses ya untuk sinyal segala macam ditutup, tidak boleh, di Vietnam, di Sri Lanka, kemudian di India juga pernah. Nah, kalau kita kan hanya baru pembatasan saja, dan ini penting. Jadi pemerintah harus hadir di sana. Jadi supaya tidak semua orang gitu kan dengan mudah gitu kan untuk menggunakan akses untuk masuk di sosial media dan sebagainya. Harus ada ininya sendiri, ada pengaturan lah, regulasinya Pak, betul. Regulasinya sudah ada Pak, pengawasan yang kurang menurut saya. Bagaimana menurut Pak Juni? Nah, kalau pengawasan memang berangkat dari komunitas ya. Pengawasan yang bagus itu adalah komunitas. Kalau komunitas itu dia bisa mengawasi community-nya sendiri, nah maka itu akan lebih efektif. Karena negara besar dengan 280 juta penduduk ini, berapa anggaran yang digunakan untuk melakukan pengawasan itu? Ya dengan teknologi mungkin bisa ya kan. Tapi memang ya banyak kasus lah juga yang tidak selesai itu kan. Saya kira itu bahwa tanggung jawab kita, bahwa selain mendorong ya pemuda dan seluruh masyarakat itu bisa menikmati kemerdekaan ini ya, senyampang itu juga dia harus bisa berkreasi dengan potensi yang dia miliki tadi, sehingga bisa membantulah problem-problem sosial masyarakat. Baik, itu kalau dari peran pemerintah. Kalau peran keluarga di rumah atau lingkungan, ini harusnya yang seperti apa Pak Juni? Kalau peran keluarga, saya yakin tidak ada keluarga yang 24 jam bisa mengawasi anaknya, itu tidak mungkin ya. Betul Pak. Ya tidak mungkin ya, tetapi Pak. Kalau ada juga aplikasi yang bisa membatasi teknologi apa yang digunakan, paling tidak membuka situs dewasa, gitu kan. Itu bisa dikontrol itulah orang tua. Kemudian tentu anak itu bisa tergantung dengan orang tuanya, dan orang tua juga harus bisa memberikan contoh kepada anak itu.
Contoh teladan. Contoh teladan, Pak. keteladanan. Ya paling sederhana misalnya begini ya contoh ya. Kita menyuruh anak kita, ayo le, sholat, berangkat ke masjidnya. Sementara orang tuanya masih pegang remote di depan TV. Scrolling HP. Atau lagi scrolling gitu, Instagram, LinkedIn, apalah yang TikTok gitu. Nah, maka contoh yang konkret adalah ya taruh barang itu, dia langsung berangkat, wudhu langsung berangkat sholat. Nah, itu jauh lebih konkret. Lebih mengena, Pak. Lebih mengena begitu. Tidak hanya dengan ucapan saja, tapi memang harus tindakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Juni atas waktunya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain Pak untuk kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Baik pemirsa semua, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam program Special Talks. Dan kali ini tema yang tadi kita bahas adalah tentang pemuda digital mengisi kemerdekaan melalui inovasi dan kreativitas. Nantikan kembali program Special Talks di edisi mendatang. Saya Irfani Zulkifila, pamit undur diri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.